apa itu bioteknologi farmasi ya. Nah, jadi namanya teknologi gitu ya, berarti dia suatu sistem yang dibuat manusia ya, suatu teknologi. Bio berarti dia makhluk hidup gitu ya. Kita menggunakan makhluk hidup. Farmasi itu di bidang farmasi. Jadi bioteknologi farmasi itu adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup ya. Bisa selnya itu berarti kan satuannya bisa sel mamalia gitu ya. Atau bisa bentuknya adalah bakteri atau jamur ya, ragi misalnya, untuk membentuk atau membuat gitu ya suatu produk obat, yang produk obatnya itu biasanya berupa protein ataupun DNA ataupun sel gitu ya. Biasanya protein ataupun DNA gitu. Nah, jadi eh, bioteknologi ini sebenarnya bidang yang bukan hanya ada di farmasi, tapi di bidang lain juga ada gitu ya. Contohnya di bidang pertanian gitu ya, yang kalau saya. Nah, misalnya di bidang mana ya? Nah, di bidang pertanian gitu. Nah, ini pernah ada juga gitu ya. Jadi mereka itu di bidang pertanian itu bisa merekayasa genetik gitu ya, supaya pisangnya itu nggak gampang busuk gitu ya. Ataupun seperti ini gitu ya, di bidang ini penelitian aneh-aneh, kita bisa membuat misalkan babi yang glowing in the dark gitu ya, karena kita rekayasa genetiknya. Nah, jadi biasanya kalau istilahnya bioteknologi kita banyaknya adalah rekayasa genetik gitu ya. Nah, sama di sini pun di bioteknologi farmasi pun kita akan merekayasa genetik biasanya tadi ya, sel mamalia, bakteri atau jamur, kita rekayasa agar dia bisa membuat protein yang nanti protein tersebut bisa diformulasikan menjadi obat gitu ya. Nah, ini kan semester 6 ya. Anda udah ngambil biologi sel, Anda udah ngambil biokim gitu ya. Nah, itu kan udah ada tuh dasar-dasarnya ya, itu jangan dilupakan gitu ya. Karena itu nyambung gitu. Jadi kalau Anda nggak ngerti bedanya sel mamalia gitu ya, atau bakteri, atau bedanya jamur, wah itu nanti berat gitu ya kalau mau kuliah biotek gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia adalah teknologi yang merekayasa makhluk hidup. Nanti makhluk hidup ini kita bilangnya adalah host cell, HOST cell, atau kita bilangnya sel inang gitu ya. Sel inang, nanti sel inang ini kita rekayasa agar dia bisa membuat obat berupa protein gitu ya. Nah, produknya kita sebut dengan biopharmaceutical atau bioteknologi medicine, beda-beda ya istilahnya, atau protein based medicine gitu. Tapi yang paling sering digunakan adalah biofarmaseutika atau biopharmaceutical gitu ya. Nah, karena saya tidak percaya gitu trust issue kepada Anda-anda semua, jadi kita nggak apa-apa review sedikit gitu ya, terkait dengan inti biosel, inti biokim yang nanti nyambung ke biotek gitu ya. Meskipun awalnya dari prodi itu nggak usah ada duplikasi lah gitu. Misalnya kayak udah di biokim belajar transkripsi ya udah gitu selesai. Di biotek jangan. Nah, tapi menurut saya kalau udah lupa itu jadi justru backfire gitu ya, di biotek jadi nggak ngerti. Jadi saya nggak apa-apa review dikit terkait dengan yang benar-benar relevan dengan bioteknya gitu ya. Nah, ini sebenarnya pelajaran biosel nih, harusnya udah pada tahu. Kalau di kelas bisa saya langsung tunjuk, tapi karena online Anda selamat gitu ya. Nah, jadi review dulu bahwa sel itu tuh apa gitu ya. Sel itu adalah suatu komposisi terkecil dari tubuh gitu ya. Nah, suatu entitas ya itu disebutnya organisme gitu ya. Entitas kehidupan
Misalnya kita manusia itu organisme disebutnya ya. Kemudian bakteri itu kan satu entitas kehidupan, itu juga organisme. Kemudian virus juga sama ya, satu organisme. Tapi dia mikro ya, makanya nanti ada sebutnya mikroorganisme gitu ya, mikrobiologi. Eh, Mikroba gitu atau sebutnya kita mikroba. Sebenarnya mikroba itu adalah mikroorganisme gitu ya. Kita kan makro terlihat makroorganisme. Itu satu organisme. Nah, organisme itu gitu ya, dia ada yang kompleks, ada yang sederhana gitu. Yang kompleks ya manusia, tumbuhan, hewan. Yang sederhana bakteri gitu ya, seperti virus, jamur gitu. Nah, itu sederhana. Nah, biasanya kita yang kompleks ini gitu ya, biasanya satu organisme itu terdiri dari sistem organ. Ini sekalian mau review buat sidang gitu ya, kalau ada yang semester 8. Sistem organ itu nanti terdiri dari organ gitu ya. Misalnya sistem pencernaan terdiri dari lambung, usus, dan lain-lain. Lambung itu disebut dengan organ. Nah, lambung terdiri dari apa gitu ya? Terdiri dari jaringan gitu ya. Kenapa bentuknya begitu? Itu ada jaringannya. Dan jaringan terbentuk dari apa? Jaringan terbentuk dari miliaran-miliaran sel yang bertumpuk gitu ya. Nah, satu satuannya disebutnya sel. Nah, tapi ternyata di dalam sel ini ada kehidupan juga gitu ya. Makanya nanti Anda belajar di biologi sel. Di dalam satu sel ternyata sibuk juga gitu ya. Bukan hanya di sistem organ, tapi dalam selnya juga sibuk. Di dalam sel itu sibuk apa? Nah, di dalam sel itu sibuk macam-macam. Ini kalau kita zoom in, nah ini di dalam sel itu ada, kita sebutnya organel gitu ya. Organ-organ di dalam sel. Organel gitu. Nah, di situ banyak, ada inti sel gitu ya, ada DNA. Nah, jadi kalau ditanya DNA di dalam manusia itu ada di mana? Jawabannya adalah di dalam sel. Sel itu ada di mana? Ya, sel itu di seluruh tubuh gitu ya. Makanya kalau orang yang ya dengan biotek ini gitu ya, salah satu penerapannya selain bikin obat itu kan diagnostik dan ya diagnostik gitu ya. Jadi orang yang misalnya kecelakaan pesawat cuma ketemu jempol, kita bisa identifikasi gitu ya si jempol itu siapa. Dari mana? Dari ini teknologi biotek gitu. Karena di jempol itu kan isinya sel semua. Di dalam masing-masing selnya ada DNA gitu. Sama semuanya DNA-nya gitu. Ya, jadi ini ada DNA. Jadi nanti kalau ditanya DNA itu ada di mana? DNA itu ada di dalam sel. Gitu ya. Semua makhluk hidup punya DNA. Kecuali virus RNA gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada mitokondria gitu. Ini udah di biokim untuk membuat energi gitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada hmm, sitoplasma, ini di dalam selnya gitu cairannya. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini nanti dia untuk eh, transport gitu ya di dalam selnya. Di sini ada ribosom. Nah, ini ribosom yang kecil-kecil ini dia digunakan untuk membuat protein. Gitu ya, sintesis protein. Protein dibuat dari apa? Ingat biokimia, dari proses transkripsi dan translasi dari DNA. Nah, nah itu proteinnya itu yang dibuat di sel itu yang bisa dimanfaatkan sebagai obat gitu ya. Nah, makanya protein beda sama obat-obat kimia biasa gitu yang bisa dibuat di dalam tabung reaksi gitu ya, kayak bikin paracetamol gitu ya. Udah tinggal bukannya udah gitu ya, tapi bisa dibuat di dalam tabung reaksi. Misalnya tinggal ada reaksi-reaksi gitu ya. Itu kan sintesis obat gitu. Nah, tapi kalau protein kita belum punya kita belum punya teknologi yang bisa bikin dia di luar sel atau di dalam tabung reaksi gitu. Jadi kita nggak bisa campur-campur apa tiba-tiba jadi protein, nggak bisa. Itu teknologi Tuhan, teknologi Allah gitu ya. Kita belum bisa membuat itu di luar sel. Sehingga yang hanya bisa membuat protein itu adalah sel gitu ya. Jadi kita manfaatkan selnya kayak natural prosesnya gitu. Nanti yang kita rekayasa hanya
DNA-nya. Karena sel apa yang dibuat gitu ya, identitasnya itu tergantung nanti DNA-nya. Nah, DNA ini yang sudah bisa kita rekayasa gitu ya. Tapi proses pembuatan proteinnya itu ngikutin aslinya si sel itu gitu ya. Nah, ini review lagi ada sel eukariot, ada prokariot ya. Eukariot yang lebih kompleks, kita eukariot. Prokariot yang lebih sederhana, contohnya bakteri. Ada perbedaan signifikan antara prokariot dan eukariot. Salah satunya adalah di dalam sitoplasmanya. Kalau eukariot itu dia terkompartemen, kotak-kotak gitu ya. Jadi inti sel di sini gitu ya, retikulum endoplasma di sini. Sedangkan kalau sel prokariot itu tidak tersekat-sekat, kompartemen itu tersekat-sekat gitu ya. Ini tidak tersekat-sekat, semua aja buyatak di sana gitu. Dan tidak ada membran inti gitu. Jadi DNA-nya ya adanya di sitoplasma. Sedangkan kalau sel eukariot karena ada membran inti, DNA-nya adanya di sini, terlindungi ya. Ini ngaruhnya nanti kemana Bu? Ini nanti ngaruhnya ke proses transkripsi dan translasi ketika kita buat protein ya, gitu ya. Gitu. Nanti ngaruh ke kalau misalnya kita mau ngambil teknologi itu buat obat ya, nanti ngaruh ke proses pembuatan obatnya. Nah, itu untuk sel ya. Jadi satu sel itu Anda tahu ya. Jadi kalau nanti misalnya bikin produk berbasis sel gitu ya, maka yang dikasihin ke pasiennya beneran satu satu gini gitu ya. Gitu, satu sel gitu, sel. Jadi segini. Nah, ada protein yang disebut apa itu protein gitu ya. Protein itu adalah salah satu makromolekul. Makromolekul tuh ada 4 kan. Ada lemak, protein, DNA, sama karbohidrat. Itu belajar di biokim. Nah, protein itu salah satu makromolekul yang ada di seluruh makhluk hidup gitu ya. Fungsinya banyak. Bisa sebagai hormon, proteksi, transport gitu ya. Semua, hampir semua komposisi Anda itu protein gitu ya. Kayak di kulit itu ada keratin, elastin itu semua protein gitu ya. Hormon misalnya hormon insulin gitu ya. Itu protein. Transport protein. Sel darah merah ada hemoglobinnya, hemoglobin itu protein. Struktural protein, tulang itu protein loh gitu ya. Tapi nanti dia jadi keras gitu. Kemudian enzim, misalnya enzim-enzim apa ya pencernaan gitu, protease, Anda bisa mencerna itu protein. Jadi protein yang mencerna protein gitu ya, aneh. Kemudian storage protein gitu ya, eh, di otot gitu-gitu juga protein. Nah, protein ini makromolekul dia besar ukurannya dan tidak bisa dibuat di luar sel, harus di dalam sel. Dan dibuatnya melalui proses transkripsi dan translasi. Kalau masih ingat, transkripsi itu proses pembuatan mRNA dari DNA, gitu ya. Dan translasi itu proses pembuatan protein dari mRNA. Nah, si protein ini, gitu ya, mau protein apapun, prosesnya pasti transkripsi dan translasi. Nah, tapi gimana suatu protein itu bisa membentuk identitas ya? Ini proteinnya insulin gitu, ini proteinnya eritropoietin, ini proteinnya misalnya protease. Nah, itu yang membedakannya itu hanya dari urutan DNA-nya gitu. A, T, G, C, C yang nanti ditranskripsinya gitu ya. Kalau urutannya berubah gitu, proses transkripsi translasinya tetap sama, tapi nanti protein yang dibuat nggak tahu apa gitu ya. Nah, itu makanya awal mula kanker kan di situ. Kita punya DNA, nanti dia emang tugasnya DNA itu akan ditranskripsi dan ditranslasi menjadi protein untuk menahan proses pembelahan sel misalnya ya. Tapi ternyata DNA-nya rusak. Protein yang dihasilkan cacat, akhirnya tidak bisa berfungsi sebagai seharusnya, pertumbuhan dari selnya tidak terkendali, itulah kanker ya. Jadi sebenarnya kanker itu bukan lebih lebih ke genetik dibandingkan lifestyle gitu ya. Jadi kalau ada yang kena kanker atau tumor gitu ya, kadang-kadang suka mikir "Ih, kebanyakan makan mie goreng ya gitu atau mie instan ya." Ternyata enggak gitu ya. Dan banyak banget kalau Anda lihat influencer-influencer gitu ya di TikTok atau di Instagram itu dia tuh cerita dia kena kanker padahal dia udah lifestyle-nya udah bagus banget gitu. Makan nggak pernah sembarangan, olahraga gitu ya. Tapi ujungnya kena kanker gitu ya. Dan itu memang genetik gitu ya. Qadarullah lah itu mah. Kemudian itu proteinnya. Jadi nanti kalau ada belajar tentang
biofarmaseutik berbasis protein. Jadi Anda tahu yang dikasih ke pasien adalah protein. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini mah ini ya ilustrasi ya. Aslinya mah nggak kelihatan. Cuman kira-kira kalau pakai mikroskop elektron bisa dilihat bentuknya seperti ini. Kemudian asam nukleat gitu ya. Asam nukleat juga salah satu makromolekul, jadi besar molekulnya. Itu ada dua, ada DNA atau RNA gitu ya. Nah, DNA atau RNA ini kita punya gitu ya. Bakteri punya, semua kehidupan tuh punya gitu ya. Dan ini adalah kode kehidupan. Kita menjadi kita itu karena urutan DNA gitu ya. Dan satu DNA satu orang dengan orang lain itu berbeda gitu ya urutan DNA-nya. Hanya nanti ada bagian-bagian yang sama. Biasanya kita sesama manusia nanti ada bagian yang sama gitu urutannya. Itu identifikasi oh ini manusia. Nanti sesama bakteri ada bagian yang urutannya sama. Ini identifikasi sebagai bakteri gitu ya. Tapi kalau saya dengan misalnya dengan alwi gitu ya itu berbeda gitu urutannya. Makanya nanti ya mungkin dari kulit berbeda, dari bentuk tubuh berbeda gitu ya. Dari warna mata berbeda. Nah, DNA dan RNA ini kita udah punya teknologinya buat rekayasa, motong, ngambil, memperbanyak gitu ya PCR. Nah, itu nanti hasil kopiannya itu biasanya bisa diformulasi menjadi obat gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kita sampai jam 9 ya. Ada yang mau ditanya? Ini, Ibu, ya boleh. Ini saya sambil bikin ini ya. Silahkan. tadi sempat dibahas yang tentang tumor sama kanker kan biasanya genetik, tapi ada Ya, gak Bu faktor selain genetik itu, oke, terutama terutama. terutama dalam tumor otak gitu Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. eh ada ya. Jadi kita sebutnya faktor resiko. Jadi resiko itu dia bisa berpengaruh tapi bukan berarti satu-satunya penyebab. Nah, itu contohnya apa? Radikal bebas itu bisa. Kemudian karsinogenik. Jadi dia senyawa yang memang punya kecenderungan merusak DNA. Itu juga bisa sebagai penyebab. Nah, tapi tidak tidak pasti gitu ya kalau kita kena radikal bebas gitu ya, itu pasti langsung kanker. Enggak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu punya mekanisme untuk meredam itu. Kita punya antioksidan alami loh di tubuh gitu ya. Atau kita makan buah-buahan gitu itu kan antioksidan. Jadi kalau dari radikal bebas diredam oleh antioksidan itu, gitu ya. Nah, makanya memang itu bisa menjadi penyebab gitu, tapi bukan satu-satunya. Biasanya kanker itu terjadi karena multifaktor. Udah mah dia ada keturunan misalnya ya, kemudian ada kena banyak polusi gitu ya, terus makannya nggak bener, jarang makan sayur sama buah, padahal itu sumber antioksidan gitu ya. Kemudian jarang tidur gitu ya, jadi imunitasnya ngedrop gitu. Nah itu multifaktor itulah yang bisa mencetuskan akhirnya kena kanker gitu. Gitu ya. Jadi karena kalau misalnya misal nih ya, cuman masalah genetik gitu, tapi kita misalnya imunnya kuat gitu. Nah, imun kita tuh bisa mendeteksi ini tuh calon sel kanker gitu. Itu bisa langsung dibunuh. Nah, tapi kan kalau imunitasnya nggak kuat, susah ya gitu. Akhirnya laju atau kecepatan si kanker itu berkembang itu lebih tinggi dibandingkan imun kita gitu. Jadilah kanker. Dan yang nama kanker itu kan nggak ada gejalanya ya sebenarnya, kecuali sampai nanti dia stage akhir atau stadium akhir yang udah akhirnya mengganggu banyak fungsi organ, baru biasanya kerasa efeknya gitu. Tapi kalau stadium satu yang beneran baru satu sel, dua sel di dalam tubuh kita itu berubah, itu nggak akan kerasa sama kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena kanker dan udah ada efeknya muncul, sebenarnya itu biasanya udah stadium 2 ke atas gitu. Udah mengganggu fungsi yang lain gitu. Itu masalah kanker ya. Gitu. Nanti mungkin kalau kanker lebih detailnya banyaknya di farmakologi. Cuman itu nyambung ya. Jadi hmm,
Nah, jadi kan Anda bisa kebayang gitu ya, kalau misalnya, misal nih, ada orang kena kanker gitu ya. Orang kena kanker, sebenarnya tadi saya cerita di dalam tubuh kita tuh udah ada mekanisme buat menghancurkan kanker. Salah satunya adalah menggunakan sel imun. Sel imun T, sitotoksik gitu ya. Sel T, Anda udah belajar sel T kan ya. Di dalam tubuh kita tuh ada sel T. Jadi kalau ada kanker, sel T-nya ngelawan gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya kankernya sudah terlalu banyak gitu ya, nah kita butuh tambahan sel T dari luar yang mungkin sudah direkayasa lebih lebih gacor gitu ya, kalau saya sel T-nya jadi lebih apa ya, jadi lebih kuat gitu. Nah, itu bioteknologi yang akan kita pelajari sekarang. Jadi produk sel T yang sudah kita rekayasa di luar terus kita masukin lagi ke pasien dan dia bisa menjadi obat untuk kanker. Nah, itulah biotek gitu. Atau misalnya diabetes gitu ya. Diabetes tipe 1 itu kan alasannya karena tubuhnya udah nggak bikin insulin kan gitu. Insulin itu adalah ya naturalnya kita punya, tapi orang yang DM tipe 1 nggak ada. Nah, makanya dengan biotek kita bisa bikin insulinnya di luar, nanti insulin itu dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya biotek itu inspirasinya gitu ya, atau drug developmentnya biasanya berdasarkan dari protein-protein di dalam tubuh gitu. Kan beda ya kalau misalnya obat kimia gitu di luar kan itu kita inspirasinya nyarinya ke macam-macam ya, ke tumbuhan misalnya ke marin gitu ya, pengen lihat ada nggak struktur yang dia punya aktivitas gitu ya. Eksplorasinya lebih random. Tapi kalau biotek sebenarnya inspirasinya di dalam tubuh kita sendiri gitu. Jadi misalnya ada orang kena penyakit misalnya anemia berat karena gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal bisa bikin anemia berat? Karena ginjal itu memproduksi hormon namanya eritropoietin. Eritropoietin itu yang bertugas untuk mematangkan sel darah merah. Nah, kalau ginjalnya rusak, eritropoietinnya tidak bisa diproduksi. Nah, eritropoietin itu adalah target kita bikin obat gitu. Oh, ini ada inspirasi nih. Orang gagal ginjal tuh eritropoietinnya nggak ada gitu. Makanya oh ya udah kita bikin aja eritropoietin yang mirip di luar. Misalnya menggunakan bakteri gitu. Kita rekayasa bakteri bikin eritropoietin. Eritropoietinnya kita harvest tuh, kita ambil gitu ya dari si bakteri, kita formulasi, kemudian disuntikan ke orang yang kena gagal ginjal tadi. Nah, itu contohnya. Cuman kalau tadi masalah terutama tumor otak ya, sebenarnya mayoritas memang banyaknya adalah kombinasi itu. Genetik kuat, imun lemah. Makanya kalau Anda udah punya keturunan kanker, misalnya ibu Anda kanker, tante Anda kanker. Saya punya teman seperti itu. Ibunya meninggal karena kanker payudara, tantenya meninggal karena kanker payudara, neneknya meninggal karena kanker payudara. Itu udah genetiknya kuat banget gitu. Nah, itu harus precautionnya tinggi banget gitu. Bahkan di luar negeri itu kalau udah yang kayak gitu, salah satu penanganannya adalah payudaranya sebelum jadi kanker, payudaranya udah diambil. Beneran ada ya se ekstrim itu. Gitu. Menjawab nggak? Terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya teh? Di ini ya, siapa? Nida, Bu. Oh, Nida. Oke, ini saya bikin dulu formulir partisipasinya bisa lupa. Mau berapa sekarang? 15 menit lagi ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Boleh? eh Kan ada nih orang-orang yang kayak terlahir itu dengan kelainan genetik. Seperti misalnya Down syndrome. Nah, itu teh Down syndrome itu bisa terjadi karena apa gitu, Bu? Kok bisa kayak gitu gitu? Ya, itu penyakit genetik ya. Jadi karena apa? Itu saya bilang qadarullah atau takdir gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa bikin itu gitu. Jadi kan kadang-kadang suka dari makanan tertentu, nggak juga. Apalagi misalnya kan kadang-kadang suka ada muncul konspirasi katanya dari vaksin gitu. Enggak kok.
Wong vaksin banyak banget orang yang divaksin tapi nggak kena autis atau nggak kena Down syndrome. Jadi lebih ke karena genetik gitu. Genetik itu terjadi ya, ya kalau bahasa Islaminya mah qadarullah, takdir Allah aja gitu. Karena itu bener-bener bisa tiba-tiba selnya tag salah gitu. Ketika copy paste-nya. Jadi kan ada belajar biosel ya. Kalau misalnya kita mau di tubuh kita tuh aktif satu sel membelah gitu. Nah, pada saat ternyata membelah DNA-nya salah ngekopinya, nah itu yang bikin masalah, termasuk Down syndrome tadi. Nah, makanya kenapa faktor keturunan itu kencang karena biasanya itu tuh pola berulang. Jadi kalau ada orang yang udah kena Down syndrome, sebenarnya nanti ke bawah-bawahnya itu si anak-anaknya tuh punya kecenderungan, si selnya tuh punya kesalahan yang sama gitu, mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun nggak pasti lagi, nah tadi makanya bukan kepastian, biotek tuh gitu, bukan kepastian gitu ya, genetika tuh, tapi ada risiko terjadi. Jadi kalau Down syndrome itu kan terjadi karena adanya mutasi ya. Mutasi itu misalnya urutannya A, T, G, C gitu. Terus ternyata berubah jadi A, T, G, G. Cuman hanya satu urutan aja, tapi itu ngubah semua bentuk tubuh. Karena ternyata DNA yang berubahnya itu meskipun satu urutan, tapi fungsinya ternyata misalnya fungsinya itu berperan terhadap produksi protein gitu ya, regulasi produksi protein, ya udah semua protein keganggu, makanya bentuknya khas kan gitu. Jadi banyak, atau misalnya kayak hemofili gitu ya, urutannya itu terjadi salahnya itu di urutan DNA yang nantinya akan dikode atau dibuat, ditranskripsi dan ditranslasi menjadi protein untuk pembekuan darah gitu. Hemofili kan begitu DNA-nya rusak, ya udah protein pembekuan darahnya nggak jalan. Nah, karena nggak jalan, akhirnya terjadilah hemofili. Jadi, yang luka biasa di kita, di mereka itu fatal gitu, karena tidak bisa membeku. Makanya obatnya hemofili apa? Nah, dulu kan nggak ada ya. Jadi orang kalau kena hemofili ya udah death sentence gitu. Mereka nggak akan berumur panjang. Tapi kalau sekarang eh, orang hemofil itu bisa berumur panjang karena kita bisa membuat, nah ini karena biotek tadi, kita bisa membuat protein faktor 7 dan 8 yang berfungsi untuk pembekuan darah itu dibuat di luar, kemudian kita injeksikan secara rutin seumur hidup ke orang yang kena hemofili gitu. Ada yang gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terjawab? Terjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Ini saya kirim di Zoom ya untuk yang tadi sudah bertanya. Mana tadi chat ya? Silahkan isi, jangan lupa. Oke, kita lanjut sedikit ya di 10 menit terakhir. Nah, ini yang tadi contohnya ya. Tadi kan udah banyak sebenarnya contohnya. Tadi hemofili, kemudian tadi yang kanker gitu ya. Dan ini contoh yang paling sederhana yang diabetes gitu ya. Ada tahu diabetes itu ada tipenya, ada 4 tipe. Tapi kan yang paling sering 1 atau 2. 2 itu diabetes tipe 2 itu kan terjadi sebenarnya karena resistensi insulin. Jadi eh, insulin itu dipakai untuk memasukkan gula di dalam darah ke dalam sel yang nanti dipakai untuk jadi energi. Nah, orang yang kena diabetes itu ada insulinnya yang tipe 2 ya, ada insulinnya. Tapi dia nggak bisa nempel ke reseptor di sel yang yang fungsinya itu nanti membuka gerbang supaya gulanya masuk gitu. Nah, itu nggak bisa proses itu. Akhirnya gulanya beredar aja di dalam darah, nggak masuk ke sel.
Makanya kalau beredar dalam darah kan itu bahaya juga ya, jadi asam, kemudian bahaya untuk organ-organ. Nah, sehingga obatnya adalah metformin, glimepiride, macam-macam. Tapi fungsinya adalah untuk meningkatkan sensitivitas reseptor. Nah, beda dengan DM tipe 1 ini. DM tipe 1, insulinnya tuh dari awal udah nggak ada. Maka mau kamu kasih metformin rajin makan aja. Maksudnya dengan metformin aja tuh nggak akan bisa hidup gitu ya. Akan berbahaya juga karena ya dari awal tuh insulinnya nggak ada. Kenapa insulinnya bisa nggak ada? Karena biasanya salah satunya DNA pengkode insulin di pankreasnya itu rusak. Makanya DM tipe 1 kan biasanya turunan ya gitu. Dan dari kecil itu udah muncul gitu. Kalau misalnya si DNA pengkode insulinnya itu rusak gitu. Nah dulu, oh ini nggak ada ceritanya ya. Di sini ada nih. Dulu itu orang, ini ada dua orang ini, Frederick dan Charles gitu ya. Mereka itu dulu apa namanya ini penggagasnya gitu ya. Jadi zaman dulu tuh orang kalau mau ngobatin diabetes tipe 1 itu menggunakan anjing. Jadi dia ngambil anjing gitu ya. Kemudian anjing itu kita bunuh, kita matikan, ambil pankreasnya. Dari pankreasnya kita bisa ekstrak insulinnya. Insulinnya baru dikasih ke pasien. Nah, tapi kan masalahnya adalah satu tidak berkehewanan gitu. Yang kedua mahal banget gitu karena mungkin dari satu anjing cuman keambil sedikit pankreas. Padahal secara tren gitu ya pasien yang kena DM1 tuh banyak. Oleh karena itu, alhamdulillahnya muncullah bioteknologi gitu ya, di mana di bioteknologi itu memungkinkan si insulinnya itu diproduksi di dalam bakteri gitu. Dan yang namanya bakteri gitu ya nggak kayak anjing. Kalau anjing kan kalau mau bikin anakannya itu harus dirawat, dikasih makan lama, harus hamil dulu, liar gitu ya. Tapi kan kalau bakteri setiap setengah jam bakteri itu membelah dari satu menjadi dua. Dan masing-masing sel bakterinya itu punya DNA insulin. Maka nanti dia bisa kita program jadi buat insulin gitu. Makanya itu udah keren banget gitu. Padahal di alamnya nih bakteri itu nggak bisa bikin insulin. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi dia nggak ada informasi DNA-nya gitu. Dia bisa membuat protein ya bisa, makanya dia hidup. Dia punya peralatan bikin transkripsi dan translasi, tapi dia nggak punya DNA insulinnya. Bayangkan seperti itu. Jadi yang kita lakukan di biotek adalah merekayasa si bakteri yang awalnya nggak punya DNA insulin menjadi punya DNA insulin. Makanya kalau udah punya DNA insulin, dia punya peralatan bikin proteinnya, ya pasti punya ya karena makhluk hidup. Ya udah kita bisa rekayasa, ya dia akan bikin gitu si insulin bisa kita arahkan untuk supaya dia tuh bikin insulin. Nanti gimana cara mengarahkannya itu akan kita pelajari di proses-proses selanjutnya, ya. Ini perbedaan dari obat biofarmasetik dengan obat chemical atau kimia biasa ya. Jadi chemical yang ada banyak temukan di luar itu dia kecil ukurannya. Kayak paracetamol, aciclovir, zerufudin ya obat-obat ini kan obat antivirus, acetaminophen, obat antipiretik gitu ya. Ketamin, dexamethasone ini kecil-kecil tuh kalau lihat di sini molekular massnya kecil-kecil. Tapi kalau biofarmasetik ini molekular massnya besar-besar gitu. Satu protein tuh bisa 36.000 ukurannya gitu ya, Dalton beratnya. Jadi sangat besar. Makanya nggak bisa dibuat di dalam tabung reaksi. Kita harus di dalam sel atau in vivo. Makanya saya bilangnya teknologi Allah gitu ya, teknologi Tuhan. Kita belum bisa mereplikasi di luar. Ini contohnya. Jadi ini struktur aciclovir gitu ya, sesederhana ini. Kalau ini struktur insulin gitu. Jadi itu kan insulin itu protein. Protein terdiri dari asam amino. Ini asam amino, satu asam amino ini saya zoom in, ini strukturnya gitu. Jadi bayangkan sekompleks apa gitu ya. Nah ini contoh-contohnya. Nanti minggu depan kita jelaskan terkait dengan biofarmastika itu ada yang berbasis apa saja. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah ada di pasaran gitu ya. Dan nanti bagaimana kira-kira prosesnya. Mungkin seperti itu untuk sekarang ada yang bertanyakan?
Ibu untuk PPT-nya diberikan? Diberikan tapi nanti biasanya setelah 2 atau 3 pertemuan baru diberikan. Takutnya ada yang direvisi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, cuman itu ya, sekali lagi ketika diberikan bukan berarti Anda misalnya udahlah nggak usah ikutan kuliah karena bisa baca PPT, enggak. Jadi kalau tipikal PPT saya nanti kalau Anda lihat gitu ya, PPT saya itu banyaknya adalah gambar. Jadi kalau kamu nggak masuk yakin nggak akan ngerti gitu karena bukan karena bukan apa namanya, bukan kata-kata gitu ya. Kata-kata cuma sedikit doang. Tapi penjelasannya akan saya jelaskan secara lisan. Nah, jadi makanya kalau di bibliotek kalau bisa fokus gitu ya. Gitu. Kalau yang sekarang nggak apa-apa lah karena masih pendahuluan ya, gitu, online. Tapi nanti kalau udah ketemu offline, diharapkan fokus gitu ya, biar one shot nih, nggak usah banyak yang ngulang. Oke, kalau tidak ada, kita mau ini dulu ya. Tolong standby semuanya mau absen. Sambil nunggu tanya jawab, kita absen dulu. Sambil ada yang mau ditanyakan lagi, boleh Aku mau ngobrol-ngobrol. nanya, Boleh, mangga. Ibu kan tadi tuh yang sempat Ibu bahas di yang kanker itu ya. Nah itu tuh kan Ibu tuh jawabnya tuh kayak berhubungan sama sel T ya. Nah itu tuh sel T-nya itu digimanain Ibu supaya jadi obat buat kanker tuh. Oke, ini contohnya ya. Nih, ini berbasis T ya. Ini biofarmasika berbasis sel. Ada produk namanya Kimriah. Kimriah itu adalah sel darah putih pasien, isinya sel T yang dimodifikasi. Jadi gini, sel T natural kita di dalam tubuh itu nggak punya namanya chimeric antigen receptor. Jadi chimeric antigen receptor ini adalah protein. Kan sel itu bisa membuat protein ya, tadi saya cerita. Nah, tapi secara natural sel T kita tuh nggak punya ini. Nah, ini tuh apa, Bu? Nah, si chimeric antigen receptor ini adalah protein yang dia bisa menempel kuat pada sel kanker, terutama leukemia atau limfoma. Sehingga begitu kita rekayasa, jadi caranya tuh gimana Kimriah tuh ya di sini nggak ya? Oh, nanti pas ini ya. Jadi saya gambarkan aja Kimriah itu caranya gimana? Pasien sendiri, T selnya dari pasien diambil tuh. Jadi kita ambil gitu ya sel darahnya pasien banyak. Nah, dari sel darah itu kita pisahkan antara sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sel darah putihnya, sel T-nya setelah dipisahkan itu kita modifikasi di luar di laboratorium. Caranya adalah kita berikan dia DNA pengkode si car ini. Ya, dimodifikasi genetik. Jadi dimasukkan DNA yang isinya urutan pengkode ini. Nah, tadi saya bilang suatu sel itu selama dia punya DNA dia bisa bikin protein itu. Gitu. Makanya begitu kita masukkan si chimeric antigen receptor ini protein DNA pengkode CHAR ini ke dalam sel, maka si sel T pasien tadi bisa membuat protein CHAR ini. Dan protein CHAR ini secara naturalnya nanti sama si selnya itu di apa namanya? Ditransport ke permukaan sel. Jadi reseptor gitu. Makanya kalau nah udah sel T-nya pasien dimodifikasi gitu ya. Itu dimasukin lagi ke dalam pasiennya, diinfus lagi. Nah, setelah diinfus lagi nanti kan masuk ke dalam tubuh tuh. Wah, itu udah bisa langsung menyerang si Ibu izin kanker ya, limfoma dan apa namanya? Leukemia tadi, menentukan sel darah. tipe Ya, 1 dan DMTP gitu. 2 Jadi dia bisa bagaimana Bu? kan gini ya, kalau secara ilmiah itu Tipe 1 tuh sel kemungkinan imun itu dia bisa menyerang itu kalau dia kenal. Kan anak-anak gitu ya ini. dulu ya. Nah, Kalau kenal misalnya itu kenapa? Karena ada reseptor yang diturunkan atau bisa enggak mengenali ya. si Nah, sel kanker. kemungkinan Nah, reseptor itu kan biasanya itu muncul kita buat itu setelah kita pernah kena gitu kan ya. Gitu. Nah, ini kan
Dan itu prosesnya lama gitu biasanya ya. Untuk Harus lewat menentukan imun DNP dapatan dulu, imun bawaan dulu, itu panjang gitu seperti ya, udah apa, dapat Bu? imunologi katanya Dilakukan gitu. uji Nah, apa? dengan ini kita bisa Terus nge-bypass proses itu. kalau Mirip, misalkan bukan mirip kan vaksin ya, tadi tapi disebut secara bahwa filosofi mirip gitu. itu Jadi bisa si sel diturunkan, T-nya bisa langsung mengenali si sel bisa kanker. diturunkan. Nah, ini Nah, di Indonesia ada, tapi DNP harganya mahal dan belum kayak BPJS gitu ya. Setahu saya sama gitu dulu bisa pernah ada ke pasien yang generasi teman saya. selanjutnya. Jadi suami saya, ini cerita aja, suami saya pernah kena tumor, alhamdulillahnya tumor, tapi awal diagnosis itu kanker gitu. Nah, awalnya kita mencari apa namanya itu alternatif ini gitu ya. Itu ada di Jakarta kalau nggak salah, cuman memang mahal gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang kankernya udah lanjut gitu ya, coba bisa dieksplor oleh tenaga medis juga ya. Suatu klinik di Jakarta, baru ada di Jakarta gitu ya, dari luar karena teknologinya. Jadi kita tes si sumber selnya itu dari pasiennya sendiri, tapi direkayasa sama kita gitu. Terjawab gitu. Terjawab. Ada yang berbasis sel ini ya, jadi selnya dari pasien direkayasa. Ada yang berbasis protein, jadi kalau berbasis protein itu kita kanker limfoma itu tahu nih ternyata dia itu misalnya bisa dibantu untuk dieliminasi dengan antibodi gitu ya. Nah, antibodinya itu yang kita buat di luar secara bioteknologi. Nah, antibodinya yang udah diambil misalnya direkayasa si pabrik selnya misalnya pakai sel mamalia dari ovarium tikus misalnya itu ada. Gitu. Kita pakai ovarium tikus, kemudian kita tambahkan DNA pengkode antibodinya, nanti si sel mamalia ovarium tikusnya bikin proteinnya, nanti si sel itu dipecahkan, proteinnya diambil, dimurnikan, diformulasi, nah nanti bisa diinjeksikan sebagai antibodi monoklonal, rituxan namanya. Itu buat kanker limfoma. Rituxan di Indonesia udah ada, tapi setahu saya rituximab tuh udah masuk BPJS atau belum? Nah, kenapa? Karena ya kamu bayangkan gitu ya, seharga vial gini tuh bisa puluhan juta, 32 juta satu vial. Padahal sekali imunoterapi ya, ini namanya imunoterapi kalau kita pakai produk biofarmastika gitu ya, bukan kemoterapi. Itu 2 sampai 3 vial. Jadi satu kali siklus imunoterapi untuk kanker tuh bisa ratusan juta gitu. Gitu ya. Jadi memang ini secara industri duit semua gitu. Karena memang mahal sekali pengembangannya. Oke, terjawab. Terjawab, Ibu. Terima kasih. Belum masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Ternyata belum masuk. Nanti ketua kelasnya tolong direkap siapa saja yang datang dan tidak datang ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa yang tadi bertanya, tolong untuk mengisi partisipasi. Kita tutup kuliahnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak boleh keluar.